Ini adalah penyemaian benih terong Propita F1 dan kenari ya teman-teman, di usia 4 hari setelah pengangkatan tutup ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan akibat terlalu lembab pada persemaian ya teman-teman. Apa-apa saja yang akan terjadi jika terlalu lembab dalam persemaian biji terong atau benih terong. Simak terus videonya sampai selesai. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, kondisi persemaian terong yang terlalu lembab sangat berbahaya ya teman-teman, karena akan menciptakan lingkungan ideal bagi patogen tanah. Berikut adalah akibat utama dari kelembaban berlebihan pada persemaian terong yang akibatnya tentunya sangat merugikan bagi para petani ya teman-teman. Yang pertama adalah penyakit rebah semai atau dumping off. Ini adalah risiko utama, ditandai dengan pangkal batang bibit yang membusuk, kemudian layu, dan akhirnya mati ya teman-teman. Kemudian yang kedua, infeksi jamur patogen. Kondisi tanah yang terlalu basah atau terlalu lembab memicu serangan cendawan seperti Rhizoctonia solani, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, atau jamur lainnya yang dapat menyebabkan busuk akar ya teman-teman. Jadi ketika di persemaian saja sudah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, termasuk jamur itu, maka ketika kita pindah ke lubang tanam, tentunya itu tidak akan bagus untuk proses pertumbuhan tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Oleh karenanya, kelembapan sangat penting ketika dari awal kita melakukan proses persemaian agar nanti hasilnya bisa bagus dan berbuah lebat ya teman-teman. Kemudian bahaya yang ditimbulkan akibat persemaian terong terlalu lembab adalah busuk batang dan busuk akar. Kelembaban yang sangat tinggi, terutama yang disebabkan persemaian berlebihan, mengakibatkan batang bibit dan membusuk ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan juga pada video sebelumnya, usahakan kita menyiram persemaian itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu pun jangan terlalu lembab dan juga jangan terlalu kering. Artinya kita melakukan proses penyiraman pada persemaian tanaman terong yang kita miliki itu hanya basah-basah ya teman-teman, sedikit basah-basah saja, tidak terlalu kita menyiramnya dengan sangat banyak ya teman-teman. Dan kemudian yang selanjutnya yang akan ditimbulkan akibat daripada kelembaban tanah terlalu lembab pada persemaian terong adalah pertumbuhan terhambat. Jadi bibit yang terus-menerus basah tidak dapat bernapas dengan baik karena akar kekurangan oksigen. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan akan terganggu. Bibit menjadi kuning daunnya, kemudian dan akhirnya mati ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Pastikan media semai memiliki drainase yang baik atau tidak tergenang sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Usahakan 50 cm untuk tinggi bedengan persemaian itu, dan kemudian pastikan airnya tidak menggenang, melakukan proses drainase ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan juga, untuk melakukan proses persemaian itu kita kategorikan ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah persemaian di bedengan langsung seperti yang saya lakukan. Yang kedua adalah persemaian dengan menggunakan kray semai atau polybag. Dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya ya teman-teman. Kalau saya biasanya lebih cenderung ke menggunakan kray semai atau polybag, tetapi pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba demi teman-teman yang bertanya, katanya bang, buatlah tutorial untuk menyemai bibit langsung di bedengan seperti ini. Nah ini adalah hasilnya di usia 4 hari setelah semai ya teman-teman. Jadi proses pembentukannya seperti ini, dan ke depan insya Allah pertumbuhannya akan bagus ya teman-teman. Kemudian tips pencegahan agar berhasil yang selanjutnya adalah tadi sudah saya jelaskan juga, lakukan proses penyiraman secukupnya. Cukup sampai media lembab dan tidak menggenang atau tidak becek ya teman-teman. Kemudian pastikan cahaya matahari masuk atau tercukupi untuk proses penyinaran mataharinya. Dan kemudian yang terakhir adalah gunakan fungisida secara tepat jika diperlukan untuk mencegah serangan jamur ya teman-teman. Dan sebagaimana yang teman-teman simak, ini adalah kebun terong yang saya miliki di posisi petikan yang ke 36 ya teman-teman. Dan ini persemaian yang akan nanti kita
lakukan proses penanaman setelah tanaman terong Prophyta F1 nya juga sudah finish ya teman-teman ke depan. Dan untuk proses media semai silahkan buka di video saya sebelumnya. Ini berlaku untuk tanaman terong ungu juga ya teman-teman, baik proses penyemaian tanaman terong ungu ataupun proses persemaian tanaman terong lalap. Hal ini bisa teman-teman lakukan untuk proses budidaya tanaman terong tentunya. Lalu kemudian berapa lama penyemaian bibit terong? Jadi penyemaian bibit terong umumnya memakan waktu sekitar 25 hingga 30 hari ya teman-teman. Bibit yang memiliki 4 atau 6 helai daun biasanya sudah siap kita pindah ke lubang tanam ya teman-teman. Lalu banyak juga teman-teman yang bertanya, katanya bagaimana cara mempercepat perkecambahan biji terong ya teman-teman. Artinya di persemaian itu agar tumbuhnya lebih cepat, karena mungkin teman-teman dalam proses pengolahannya lahan sudah selesai tetapi untuk bibit masih kecil. Nah itu biasanya yang sering muncul di kolom komentar. Jadi biji terong biasanya membutuhkan waktu 7-14 hari ya teman-teman untuk berkecambah. Hal ini ya teman-teman, jika memang kondisi media semainya itu bagus, ini 4 hari yang saya miliki untuk persemaiannya ini sudah tumbuh seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana mempercepat perkecambahan tersebut? Gunakan alas pemanas untuk menjaga suhu tanah tetap stabil, dan kemudian jaga kelembapan tanah sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Artinya ketika kita gunakan alas pemanas, tidak menggunakan alas pemanas, saya menggunakan daun pisang kering ya, sebagaimana yang telah teman-teman simak pada video sebelumnya. Jadi daun pisang kering itu berfungsi sebagai pemanas alami agar nanti biji terong yang kita tabur itu menjadi cepat keluar kecambahnya ya teman-teman. Jadi katanya bang, apakah nggak ada cara lain selain yang seperti abang lakukan, lebih simpel gitu? Nah, untuk saya, untuk menggunakan daun pisang kering itu sangat efektif ya teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman simak. Ini semua pertumbuhannya bagus seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Akibat terlalu lembab dalam proses persemaian biji terong, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tetap semangat, tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.